Shalom. Ya, saat ini kita akan belajar tentang melayani di gereja. Ini adalah pelajaran 13, bacaan Alkitab Kisah Para Rasul ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan yang 47. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu, sehingga kami boleh belajar pada saat hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Berbicara tentang melayani, ada banyak cara kita melayani. Ketika kita sudah mempunyai hati ingin melayani, itu banyak, secara luas banyak sekali ya. Bisa di masyarakat, bisa dalam gereja, dalam keluarga, dalam organisasi. Nah, tapi saat ini kita mau belajar tentang melayani di gereja. Ya. Pengantar kita. Jadi melayani Tuhan berarti juga ikut terlibat dalam pelayanan di gereja. Ya. Kita mau belajar dari kitab Kisah Para Rasul ini, yaitu tentang cara hidup jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Ya, kita langsung saja mendalami cerita Alkitab. Yang pertama, jemaat pertama ini berdiri di kota Antiokhia, berada di benua Asia. Jemaat ini sangat disenangi oleh banyak orang. Mengapa? Ya, tentu ada alasannya. Mengapa kok jemaat ini disukai oleh banyak orang? Yang pertama, ya, mereka hidup berdasarkan ajaran Rasul. Jadi di dalam kehidupan jemaat yang pertama, mereka hidup sesuai dengan ajaran para rasul. Artinya mereka hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita Alkitab kita berdasarkan firman Tuhan, ya, saling mengasihi dan saling bersatu, mengasihi, saling bersatu, ya. Ketiga, rukun, damai, saling memperhatikan. Rukun, nggak bertengkar, ya, nggak gontok-gontokan bahasanya. Ya, hidup damai, saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu kalau teman kita kekurangan atau tetangga kita kekurangan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, kita harus saling menolong, ya. Kemudian yang keempat, berbagi. Nah ini yang saat ini saya yakin ini tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjual harta dan dibagikan. Ini minim ya, jarang ada orang yang menjual hartanya untuk dibagikan kepada orang lain. Hampir tidak ada. Ya. Kemudian berkumpul dalam gereja dan memuji Tuhan. Nah ini, berkumpul dalam gereja dan memuji Tuhan. Kemudian ini yang sering kita lakukan ya, berkumpul berdoa, senang beribadah. Yang terakhir ya, yang ketujuh, itu berkumpul dan senang beribadah dan tulus hati. Jadi yang saya katakan tadi itu semua adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ya, mereka melayani, mereka juga hidup dalam keadaan yang damai dengan sesamanya. Nah, kemudian yang kedua, mereka melakukan semua itu karena mereka sadar bahwa Allah telah melayani mereka lebih dulu. Nah, mereka melakukan semua itu karena itu mereka sadar bahwa Tuhan sudah menebusku, ya, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidupku. Maka responku adalah ya melayani Tuhan. Ya, kalau konteks pada saat ini kita belajar melayani di gereja, ya kita melayani di gereja sesuai dengan talenta kita yang nanti akan kita bahas, ya. Nah, pelayanan itu berasal dari Allah yang sudah mengaruniakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi dasar kita melayani ya karena Tuhan sudah melayani kita dulu. Ya, Allah sudah melayani kita melalui anaknya, kematiannya di atas kayu salib,
yang bulan-bulan ini kita akan rayakan, ya, Paskah, itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita respon kita haruslah melayani, ya. Jadi melayani bukan berarti kita supaya syarat masuk kerajaan surga, tidak, tapi itu adalah respon kita ketika kita sudah ditolong, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga harus melayani Tuhan. Nah, sekarang pendalaman materi bahan Alkitab. Setiap orang percaya yang telah diselamatkan dipanggil untuk melayani di gereja. Melayani di gereja berarti melayani semua orang percaya kepada Kristus, melayani semua orang percaya. Ya, karena pada dasarnya gereja itu bukan gedungnya, tapi kita ini, kalian semua ini adalah gereja, gitu ya. Nah, semua orang harus ambil bagian melayani di gereja. Kalau begitu, bagaimana melayani di gereja? Ya, yang seperti yang dijelaskan tadi, berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Jadi itu adalah contohnya melayani di gereja. Ya, semua orang, katakan di semua orang, jadi tidak terkecuali, semua orang berarti kita juga, walaupun kita masih remaja, walaupun kita tidak peduli dewasa, remaja, orang tua, bahkan lanjut usia pun semua bisa melayani Tuhan. Nah, ini kemudian kita mau belajar tentang contoh pelayanan dalam gereja. Ada banyak cara melayani Tuhan di gereja. Setiap kita terpanggil sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi setiap kita mempunyai talenta, ya, talenta itulah yang kita gunakan untuk melayani Tuhan. Nah, yang pertama, ini adalah contoh pelayanan dalam gereja, seperti berkhotbah, ya. Ini yang dilakukan oleh Bapak Pendeta, majelis-majelis, terus menjadi guru sekolah minggu, ya, menjadi penatua atau diaken di majelis, ya, menjadi pandu puji atau WL, menjadi pemain musik, nah, persembahan pujian, membagikan kolektif, nah itu juga salah satu melayani Tuhan dalam gereja. Jadi ada banyak cara, yang bisa main musik ya main musik, yang bisa WL ya WL, bisa singer ya singer. Jadi ada banyak cara. Apakah hanya di gereja saja? Apakah hanya dalam gedung gereja? Kalau ini kan berbicara dalam gedung gereja, ya. Nah, ada pelayanan lain, artinya tidak di dalam gedung gereja, tidak di dalam gedung gereja, tetapi tetap seputar dengan gereja. Yang pertama, contoh ini, yang pertama, anggota panitia acara tertentu, acara Natal, acara apa, nah itu juga suatu pelayanan. Ya, kayak ibu-ibu biasanya memasak, ibu-ibu biasanya melayani, membagikan makanan, nah itu pelayanan. Kemudian ya, menyumbang dana, ya, ketika ada kebutuhan apa mungkin di gereja, nah itu juga salah satu contoh. Nah, ini juga donor darah, itu juga contohnya kita melayani di gereja. Kemudian gotong royong membersihkan gereja, itu tidak harus khotbah, tidak harus yang berhubungan dalam gereja pun di luar gereja, itu juga kita melayani di dalam gereja, ya. Usia muda tidak menjadi penghalang kita melayani Tuhan. Setiap anak Tuhan diberikan talenta untuk melayani Tuhan. Penting dimengerti, semua itu harus kita lakukan dengan senang dan tulus hati. Jadi jelas ya di sini, usia muda tidak menjadi penghalang kita melayani Tuhan. Jadi kita semua bisa melayani Tuhan. Nah, pesannya adalah giatlah melayani Tuhan, melayani dengan senang hati, seperti jemaat di Antioquia, ya. Dengan demikian maka akan banyak orang yang menyayangi kita. Seakan banyak orang yang senang kepada kita, banyak orang yang senang pada gereja kita, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Jadi bukan hanya kita saja yang disenangi oleh orang lain, tapi gereja juga, terlebih Tuhan. Ya, orang lain yang tidak kenal Tuhan lewat perbuatan kita,
semakin mengenal Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu orang yang tidak mengenal Tuhan semakin tidak mengenal Tuhan. Ya, artinya kita harus menjadi teladan, menjadi orang Kristen, menjadi remaja yang mau melayani di gereja, mau menjadi teladan, mau menjadi contoh, ya. Nah, terima kasih. Sekian pelajarannya saat ini, yaitu melayani di gereja. Kita akan menutup dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu di saat kami belajar. Kiranya apa yang kami pelajari boleh berguna dalam kehidupan sehari-hari, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.